A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kitab Sirul Asrar. Minggu yang lalu sudah kita bahas masalah toharoh secara zahir maupun secara batin, termasuk ke bab yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-fasl rabi' asyara fi bayani salati syari'ati wa tariqah. Pasal yang ke-14 itu di dalam menerangkan salat syariat dan tariqah. Amma salatu syari'ati, adapun salat secara syariat, faqad alimta bihadhil ayah. Faqad alimta, maka benar-benar ketahuilah kamu bihadhil ayati, dengan ini ayat. Hafidhu ala sholawati, hafidhu, jagalah kamu, ala sholawati, atas sholat-sholat. Wal muradu minha arkanul jawarihi dhahirati, wal muradu minha, yang dimaksud, yang dikehendaki darinya, arkanul jawarihi, rukun-rukun jawari al dhahirati, yang zahir, biharakatil jasmaniyati, dengan geraknya jasmaniyah. Mislu qiyam, seumpama, contohnya, gambarannya itu seperti, atau contohnya berdiri, wal qiraati, dan qiraah, wa ruku'i, dan ruku', wa sujudi, dan sujud, wal qu'udi, dan duduk, wa sauti, dan bersuara, wal alfadhi, dan lafaz. Walidzalika, dan karena ini, ja'a, datang al-fadlu, keutamaan. Walidzalika, tidak sana merokok tidak sana. Walidzalika, dan karena inilah, ja'al fadlu jam'i, mendatangkan keutamaan mengumpulkan, yakni qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hafidhu, jagalah. Di malam itu kita membahas tentang masalah yang minggu lalu kita sampaikan, yaitu apa? Adanya sholat secara syariat, adanya sholat secara tariqah atau hakikat. Yang kemarin adalah bersuci secara syariat dan bersuci secara tariqah atau hakikat, yaitu batin. Nah, ini malam ini kita membahas tentang sholat syariat, sholat hakikat. Yang dikatakan sholat syariat adalah, ya tadi ayatnya apa? Hafidhu ala sholawah, jagalah sholat-sholat kamu. Itu secara zahir, secara syariat. Jadi secara syariatnya apa ya? Yang sering kita lakukan, yang selalu kita lakukan apa? Adanya tegak, adanya ruku, adanya duduk, adanya i'tidal, dan sebagainya. Itulah yang dikatakan sholat syariat. Juga pakai ilmu, udah pakai ilmu udah bisa. Kalau enggak, ilmunya belum ada, tahu-tahu minta doa. Ya, doanya apa? Yang sering kita baca, Allahumma taqabbal, apa? Allahumma taqabbal minna sholatana. Ya Allah, terimalah sholat kami. Itu harus dari dasar dulu. Harus dari dasarnya apa? Harus ada dari dasarnya apa? Sudah benarkah kajian ilmu kita? Seperti sholat tadi, lah benar belum? Berita lagi, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Puasa tidak minta didoakan puasa ya. Itu sama dengan ini. Jadi secara zahir pun harus benar dulu ilmunya. Ilmu fikihnya sudah benar belum? Secara pembelajarannya. Sholat apa tadi? Sholat itu kan ada rukun, ada syaratnya. Nah, itu namanya sholat secara zahir atau secara syariat.
Itu dibenarkan dulu, sujudnya itu macam mana, rukuknya macam mana, itu sholat secara syariat. Baru sudah benar macam itu, sudah benar secara ilmu, baru minta doa. Ya karena dicontohkan di dalam dicontohkan Al-Quran. Al-Quran itu turun adanya berdasarkan sebab. Makanya ada kaidah asbabun nuzul. Setelah ada sebabnya itu baru turun. Salah satu Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu turun itu ketika Nabi itu dicemooh oleh orang-orang kafir. Karena ketika itu Nabi juga membicarakan tentang yang disembah oleh orang-orang Yahudi, menyembah patung, menyembah berhala maksudnya. Akhirnya apa, orang-orang Yahudi bertanya, bahasa kita tuh apa? Bahasa kita tuh adalah, ini kok macam mana Tuhan kamu? Macam mana bentuknya? Makanya ayat itu turun, surah itu turun, Al-Ikhlas. Itu namanya asbabun nuzul. Sama. Nah, dengan peristiwa Al-Quran ini, Al-Quran itu turun berdasarkan ada sebab, ada masalah. Begitu juga kita sholat. Sholat itu juga kita, sudahkah benar kita secara ilmu, secara fikihnya sudah benar belum secara zahir tadi? Hanya yang dikatakan sholat zahir itu adalah apa? Adanya secara zahir, adanya pergerakan zahir. Di situ dicontohkan tegak, ada bacaan kita sudah benar belum? Rukuknya sudah adanya tumakninah atau belum? Sujudnya itu sudah ada tumakninah atau belum? Itu setelah benar macam itu baru doa. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Kalau puasa, orang puasa tidak minta didoakan dikabulkan puasa. Tuh, sama dengan haji. Sama dengan haji, sama dengan umroh. Tidak pernah belajar masalah haji, tidak pernah belajar masalah umroh, atau ada manasik haji tidak pernah berangkat, ada manasik umroh tidak pernah berangkat, tapi ketika nak berangkat minta didoakan. Itu dasar, kita harus ada dasar dulu. Itu jadi yang dikatakan sholat zuhir adalah perbuatan secara jawarih, anggota tubuh. Itu namanya yang sering kita yang kita lakukan itu sholat, namanya sholat zuhir. Hafidhu, jagalah. Jadi betul-betul dijaga sholat, jangan sampai tinggal. Karena dikatakan oleh Rasulullah, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Itu perbedaan seorang hamba dengan orang kafir apa? Masalah sholat. Jadi tinggal sholat. Tuh. Jadi sholat ini sampai kapan pun tidak bisa kita tinggalkan secara zahir. Jangan pula mentang-mentang sholat batin sudah kita laksanakan, ternyata meninggalkan zahir, tidak bisa. Karena yang dikatakan itu semuanya itu harus berjalan, adanya zahir, adanya batin. Jangan pula lagi itu mentang-mentang sudah mentang-mentang bahasa Indonesia sama belah. Mentang-mentang sudah kajian yang tinggi, sudah sampai ke ma'rifatullah, atau sholat batin, sholatil wusta, sholat daim. Wusta itu kan yang dulu yang saya sampaikan, ada yang mentafsiri sholat asar. Tapi kalau di situ banyak ulama-ulama ahli tasawuf itu adalah sholatul daim namanya. Ada yang daimul wudu, ada daim sholat. Itu jangan pula mentang-mentang sudah mengkaji ilmu sampai kolbunya cuman kolbu yang dibahas. Akhirnya apa? Meninggalkan zahir. Tidak bisa. Dia itu antara zahir dengan batin tidak bisa lepas. Ibarat ilmu itu, ilmu syariat dengan ilmu hakikat itu tidak bisa pisah. Yang jelas itu sholat itu tidak bisa dipisahkan. Karena di dalam, kalau kita merujuk kepada ayat surah Al-Baqarah ayat 143. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Itu kalau ulama-ulama tafsir, imanakum itu ay sholatakum. Allah Ta'ala itu tidak akan menyanyiakan sholat-sholat kamu. Al-Baqarah ayat berapa nih? 100 berapa? 42 atau 43. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum ay sholatakum. Jadi kalau kita merujuk ayat itu berarti apa? Ketika iman itu bersandingkan dengan sholat, maksudnya itu.
Ketika kamu tuh mengaku beriman, jangan tinggal sholat. Secara zahir loh, nggak bisa tinggal, tapi harus dengan ilmu tadi. Ilmunya harus benar dulu. Tapi bukan berarti kalau macam itu berarti harus mengkaji dulu baru sholat. Ya enggak macam itu. Nah, jadi ketika kita sholat itu tidak bisa kita tinggalkan. Sholat itu tidak bisa kita tinggalkan. Justru itu. Karena bukan dia tetap beriman, karena iman secara lughah, secara bahasa, ya pengakuan, meyakini itu iman secara lughah, secara bahasa. Nah, itu. Tapi sholat itu cuman kata Nabi itu perbedaan antara orang kafir dengan seorang hamba. Bedanya apa? Bedanya di sholat. Nah, kalau kamu mengaku beriman, ya tentunya jangan tinggal sholat, karena tadi makanya oleh para ulama ahli tafsir yang wa makanallahu liyudhi'a imanakum tadi, iman itu ay sholatakum, sholat. Satu, mengapa di situ para ulama tafsir itu memakai imanakum itu sholatakum? Karena para sahabat, saya apa tagnya itu, li'anna sahabata kanu qabla ayyumaru bitaujihi ilal Ka'bah yusalluna ilal Baitul Maqdis. Kalau kita apa? Salah satu usul. Di situ dikatakan karena apa? Ulama tafsir mentafsiri imanakum itu dengan sholat, karena para sahabat itu di situ. Di anna sahabata kanu, karena sahabat itu sebelum diperintah qabla ayyumaru bitaujihi ilal qiblah ilal Ka'bah tadi. Jadi bahasanya tadi, karena sahabat itu ketika sebelum diperintahnya menghadap Ka'bah, mereka pun yusalluna, mereka pun sudah sholat, tapi menghadap Baitul Maqdis. Nah, ini salah satu. Makanya wa makanallahu liyudhi'a imanakum itu ay sholatakum, sholat. Jadi tadi makanya itu, jadi bahasanya berkaitan. Iman itu berarti kalau orang yang beriman tentunya tidak meninggalkan sholat secara zahir, tapi tentu dengan ilmu. Karena apa kata Ibnu Ruslan? Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu. Syekh Ibnu Ruslan. Setiap orang yang tidak punya ilmu, amalnya itu ditolak. Harus ilmu. Jadi ilmunya sudah benar, sholat, baru minta doa. Allahumma taqabbal minna sholatana, itu ya Allah terimalah sholat kami. Benar dulu ilmunya, tapi secara benar ilmu itu namanya sholat zahir. Itu yang dikatakan sholat zahir atau sholat syariah. Seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sholatu thariqati, dan adapun sholat thariqah, sholat thariqah atau sholat hakikat, fahiya sholatul qalbi, maka adalah sholat hati. Wahia mu'abbadatun, wahia mu'abbadatun adalah selamanya. Faqat ulimta bihadil ayah, maka benar-benar ketahuilah kamu bihadil ayati, dengan ini ayat. Wassolatil wusta, hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Itu ayatnya, ay khashi'in. Nah, makanya disitu tadi sholatul wusta itu adalah sholat daim. Jadi bukan berarti ketika sholat beda, tapi setiap gerakan, setiap perlakuan tetap dalam keadaan menyembah. Menyembahnya kepada siapa? Menyembahnya kepada Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama, kiblatnya jawari itu kepada kolbu, kolbu kepada ruh, ruh kepada zat. Ruh itu apa? Ruh itu tidak kenal selain Allah. Makanya tadi, jadi secara kolbu dia itu selalu sholat, maksudnya sholat daim namanya. Makanya wassolatil wusta. Sholat wusta itu kalau ada ulama yang tafsir tadi sholat asar, sholat tengah-tengah, gitu kan? Tapi kalau menurut ulama ahli tasawuf yaitu sholat daim. Ini yang dikatakan yang kemarin apa? Sholat yang sempurna. Apa? Perlakuan dia itu tetap menyembahnya hanya kepada Allah. Sholat itu kan nyembah artinya. Nah, nyembah itu kepada siapa? Saat kita berdiri sholat secara zahir, kita tetap nyembah kepada Allah.
Secara perlakuan pun macam itu. Perlakuan keseharian kita tetap menyembah kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Habib Umar Al-Hafiz, satu, ketika engkau ingin menghadirkan ketakutan diri kamu itu hanya kepada Allah dalam kalbu kamu, keluarkanlah takut kepada makhluk. Jadi kalau kita, dalam kalbu kita tadi, supaya hadir takut kita hanya kepada Allah, keluarkan dikit-dikit. Apa yang menyebabkan kita itu selain daripada Allah kita merasa takut, keluarkan pelan-pelan. Itu salah satu. Salah satu untuk menghadirkan ketakutan hanya kepada Allah itu. Jadi itu yang kedua, untuk menetapkan kita itu hanya iktimat, hanya berpegang hanya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, keluarkan. Selama ini mungkin kita tuh masih bergantung kepada makhluk. Itu kita keluarkan. Pelan-pelan keluarkan. Lagi apa? Lagi akan hadirlah hanya kita itu hanya berpegang teguh kepada Allah. Itu. Lagi akan hadirlah di situ takutnya hanya takut kepada Allah. Yang kedua, akan hadirlah di situ apa? Hadirlah di situ hanya bergantung hanya kepada Allah. Ini sama. Apa ini? Samanya apa? Samanya yaitu apa? Itulah dikatakan sholatul daim. Tetap nyembah kepada Allah. Jadi nyembahnya itu tidak sekadar pas sholat tok, tapi perlakuan kita itu tetap kita nyembah kepada Allah. Itu. Makanya di situ ada sholatil wusta. Seterusnya, wal muradu minas sholatil wusta, sholatul qalbi. Yang dikehendaki dari sholat wusta, kata saya apa? Sholatul qalbi, yaitu sholat hati, yaitu sholat daim. Li'anal qalba, ngapa disiko disebutkan oleh Syekh sholat hati? Li'anal qalba khuliqa fi wasil jasadi bainal yamin wasyimal. Karena hati itu diciptakan fi wasil jasadi bainal yamin wasyimal, di tengah-tengahnya jasad antara kanan dan kiri. Itu hati namanya, kolbu. Jadi secara kolbu dia itu hanya menatap pada ruh kepada zat. Hanya apa? Yaudah hati lagi, tetap dia itu menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sempurna. Itu dikatakan sholatul qalbi, sholatul daim. Jadi secara kolbu dia itu tetap menyembah kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah, takutnya pun hanya kepada Allah. Jadi surah Al-Fatihah itu mengetahui ketika seorang itu menyebut Al-Fatihah itu secara dari segi semacam iya karena dulu dengan badan umumnya, maka langsung dijawab bohong. Jadi itu langsung respon gitu. Langsung respon. Karena semuanya ayat itu berdialog. Memang kalau secara fikih, secara syariatnya apa? Ayat surah Al-Fatihah itu dialognya Rasulullah dengan Allah. Tapi kalau kita hamba maksudnya apa? Seperti alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Langsung dijawab oleh Allah. Hamidani abdi, hambaku menyembah kepadaku. Itu. Tapi kalau ayatnya yang satu contoh lagi yang sering kita baca akhir daripada ayat Al-Baqarah, innasina a'akhtana, langsung dijawab oleh Allah. Kalau ya Allah, kalau kata Nabi, ya Allah, kalau memang umatku tadi bersalah, luput dan lupa, maafkan ya Allah. Naam, kata Allah, innasina a'akhtana. Sama dengan Al-Fatihah. Ini salah satu di dalam kitab Tuhfatul Marjah itu macam itu. Selama ini kita nyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanyamu kami meminta. Ternyata enggak tadi. Dalam kolbu kita itu kita tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada makhluk. Hati kita tadi kita bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada Allah. Berarti sama dengan bohong. Iyyaka na'budu tadi perkataan bohong. Makanya tadi kata saya tadi, bohong itu ada bohong secara perbuatan, ada bohong secara ucapan, ada bohong secara kaidah. Nah, makanya kata tadi, seandainya ingin menetapkan kita hanya bergantung kepada Allah, sedikit-sedikit kita keluarkan. Mungkin selama kita bergantung, senang kita itu adanya dasar. Kesenangan kita tadi apa? Ketika banyak duit. Pelan-pelan kita buang itu. Pelan-pelan kita buang apa? Senangnya kita itu hanya kepada Allah.
Duit dati duit tetap senang itu maksudnya itu. Nah, ini salah satu kita buang. Dikit-dikit kita keluarkan dari kolbu gitu. Apa caranya itu caranya? Ketika kamu ingin menghendaki satu, menetapkan takutnya hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah, takut lain daripada Allah kita keluarkan, bergantung kepada makhluk kita keluarkan pelan-pelan. Terus itu lagi akan tetaplah di situ. Apa? Takutnya hanya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah. Tidak, senangnya ada sesuatu. Satu contoh ya duit tadi lah. Duit kok dicari. duit. Padahal banyak orang yang banyak duit tapi susah hati. Oh, berarti bukan itu yang penyebabnya. Nah, jadi ini biasanya. Jadi pelan-pelan kita hilangkan dalam kolbu kita itu bergantung kepada selain Allah. Setelah tadi keluar semuanya hilang, akan masuklah bergantung kita itu hanya kepada Allah. Itulah yang dikatakan sholatul qalbi. Apa? Tetap menyembahnya hanya kepada Allah per detik, per waktu, per saat, ya. Tetap dia itu hanya kepada Allah. Nyembahnya itu. Karena sholat itu namanya menyembah. Kita itu nyembahnya selama itu sama siapa? Tuh, salah satu itu. Makanya dikatakan oleh Syekh, yang dikatakan sholatul wusta atau sholatul daim adalah sholatnya hati. Karena hati itu berkiblat kepada roh. Roh itu tidak kenal selain Allah. Tapi kalau tadi ketika menyembah selain Allah, itu salah satu termasuk batalnya untuk secara batin. Salah satu penyebab apa? Ketika kita itu menyembah selain Allah, berarti apa? Batal bersucinya secara batin. Yang dulu kita bahas itu kan, Jadi makanya pelan-pelan kita hilangkan. Tapi sungguhnya tadi, kalau memang belum mampu untuk ke situ, tapi jangan sholat loh itu kita tinggalkan. Sholat zuhur itu tetap loh. Nabi, semacam mana Nabi itu mempunyai ilmu. Makrifat apa lagi, hakikat apa lagi yang tidak ada di Nabi. Tapi pernahkah kita mendengar, pernahkah kita tahu ada hadisnya Nabi itu meninggalkan sholat? Tidak. Makanya itu, jadi secara syariat hakikat itu tidak bisa-bisa. Ternyata makam kita hanya makam syariat, ya teruskan syariat itu, tapi dengan ilmu. Nah, lagi dengan ilmu ini akan membimbing lagi ke kolbu akhirnya yang disampaikan oleh Syekh. Jadi makanya ada hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Sholat wusta itu loh, sholat daim atau sholat tengah-tengah, sholat kolbu artinya. Jadi kolbu itu ditetapkan takutnya hanya kepada Allah, bergantungnya pun hanya kepada Allah. Jadi apa? Walaupun inilah yang dikatakan tuh tidak sekedar tidur toh. Jadi ya semuanya aktivitas orang-orang yang hanya ibadah. Jadi aktivitas orang-orang yang sudah sampai ke makom yang sholatul qalbi itu aktivitas penuh dengan ibadah. Itu yang dikatakan apa? Sesuai dengan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah tak isinya. Tidur ya apalagi. Kerja ya jadinya ibadah. Cari duit ya ibadah. Kenapa tadi? Dia tuh tidak meninggalkan berpegangnya hanya kepada Allah, bukan karena sebab. Kita kan pakai sebab. Padahal sebab itu cuma sekian persen. Banyak orang yang bekerja tapi tidak menghasilkan duit. Macam itu kan? Nah, itu sebab namanya. Jadi tetap semuanya itu Allah Ta'ala. Jadi berpeganglah hanya kepada Allah. Itu maksudnya itu. Bukan berarti jangan pula ada kerja kalau macam itu. Oh salah pula lah, itu namanya ninggalkan syariat. Kalau macam itu ninggalkan syariat namanya itu. Padahal tadi syariat hakikat tidak bisa tinggal. Nah, ketika engkau mengerjakan syariat, jangan sampai menyalahi hakikat. Kalau kamu melaksanakan hakikat, jangan menyalahi syariat. Itu maksudnya. Jangan pula salah paham. Mentang-mentang macam itu, oh, enggak usah kerja. Oh, salah. Itu akhirnya meninggalkan syariat, meninggalkan sebab. Nah, tapi kalau makom rezeki itu ada makomnya, ada wahbun, ada kasbun, ada wahbun, ada kasbun. Itu makom rezeki. Mau kita ke makom kerja kok ada kerja ya udah dapat. Itu namanya hakikat meninggalkan syariat.
salah. Padahal antara zahir sama batin itu tidak bisa lepas. Yo. Adanya batin tentunya diawali dengan adanya zahir. Adanya zahir tentunya adanya batin. Nah, pokoknya tidak bisa lepas. Satu kesatuan. Itu sama salat daim. Wa bainal uluwiyya wa sufla. Nah, jadi antara yang tinggi dan yang rendah. Wa bainas sa'adati, dan antara kebahagiaan, wasyaqawah, dan kecelakaan. Itulah qalbu. Makanya qalbu itu tengah-tengah. Antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah, antara kebahagiaan dan sengsara. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu baini asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Al-qalbu baina usbu'aini, hati itu antara dua jari, min asabi'ir rahman, dari jarinya zat yang maha rahman, yuqallibuha, membalikannya kaifa yasha, sekehendaknya, kaifa yasha sakarepe dhewe, itu kehendak Allah. Jangan pula kamu jangan pula membayangkan berarti Allah Ta'ala itu punya jari, ya enggak. Makanya di situ langsung disampaikan oleh Syekh, wal muradu minal usbu'aini sifat al-qahri wal latif. Yang dimaksud dengan dua jari itu adalah apa? Dua sifat qahar dan sifat latif. Sifat memaksa itu berkuasa, yo berkuasa Ta'ala itu, dan sifat lembut. Yang dulu pernah saya sampaikan, manusia itu dari dua sifat ini. Manusia itu terciptakan dari dua sifat, ada qahar, ada latif. Kalau iblis siko qahar tok itu. Jadi manusia itu bisa seperti iblis, bisa seperti malaikat. Malaikat apa? Latif, hanya kenal kepada Allah. Ketika udah perintah, tidak tahu itu malaikat. Tidak ada apa bahasa itu, tidak ada bahasanya itu protes tidak. Yang diperintah ruku ya ruku, yang diperintah sujud ya sujud, yang diperintah tegak ya tegak. Itu latif tadi, lembut, penuh dengan kelembutan. Kalau iblis qahar, makso, nak menjerumuskan gula. Nah, manusia dua tadi ada, kalau di manusia di tengah-tengah apa sih? Ada qahar, ada latif. Berarti apa? Ada malaikat, ada iblis. Nah, kita kan ada di mana? Ya seperti tadi malam saya sampaikan. Ini salah satu hikmah mengapa yaumul ba'ats, yaumul hisab itu setelah kematian. Itu hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Hari penghisapan itu setelah mati. Mati dulu baru adanya hari hisab. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu menciptakan di bumi ini ada manusia, ada hewan. Nah, kita kok manusia ke di mana? Apakah betul-betul secara manusia ataukah seperti hewan? Makanya lagi dihisab. Kalau kamu di dunia itu betul-betul derajatnya atau makamnya sebagai manusia, tentunya apa? Seperti latif, seperti malaikat, tetap beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau hewan berarti iblis. Makanya manusia itu ketika baik ini akan lebih baik daripada malaikat, tapi kalau bejat lebih bejat daripada iblis. Jangan pula lagi tadi qalbu itu adalah antara dua jarinya zat yang maha, dibolak-balikkan. Tapi jangan pula membayangkan Allah Ta'ala itu punya jari-jari macam gitu kok. Allah Ta'ala itu bersih daripada itu. Terus bismillahirrahmanirrahim, li'anna Allah Ta'ala munazzahun, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersih, anil asabi'i, dari jari-jari. Fabidali lihadihil ayat, maka dengan dalil ayat ini, wal hadis dan hadis, yu'alimu, memberi
pengertian annal asla sholatul qalbi. Sesungguhnya yang asli itu sholat hati. Sholat hati tadi sholatul daim secara qalbu ya. Fa idza khafala masih panjang ya. Fa idza khafala an sholatihi, maka apabila lalai an sholatihi dari sholatnya, fasadat sholatuhu, maka rusaklah sholatnya. Wa sholatul jawarihi, dan sholat jawarih. Jadi kalau secara zahir lalai, kalau secara batin pun lalai, itu rusaklah sholat. No. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidaklah sah sholat, maksudnya itu, tidaklah sempurna. La sholata illa bihuduril qalbi, tidaklah sempurna sholat itu illa bihuduril qalbi, terkecuali dengan hadirnya hati. Karena apa? Li annal musalli, karena sesungguhnya orang yang sholat yunaji rabbahu, bermunajat kepada Tuhannya. Namanya bermunajat. Makanya ada ihsan. Apa ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu apa? Ketika seorang hamba itu menyembah seakan-akan melihat Allah. Maksudnya itu apa tafsirnya itu? Maksudnya itu apa? Ketika kita sudah berhadapan dengan Allah, karena kita merasa dipantau oleh Allah, ini akhirnya apa? Akan membersihkan dari sifat riya dan sifat sum'ah. Tidak peduli. Jadi seakan-akan pandangan makhluk itu tidak berpengaruh. Karena apa? Kita pun lagi berhadapan dengan itu. Itu yang dikatakan ihsan. Jadi intinya itu, hikmahnya itu apa? Hikmahnya itu akan menghilangkan sifat riya, akan menghilangkan daripada sifat sum'ah. Itu yang dikatakan ka'annaka taruhu. Tapi kalau kamu tidak mampu untuk fa'ilam takun taruhu, andai dado ada merasa macam itu, yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu maha melihat. Apa? Ketika perbuatan kita itu, kita akhirnya takut dengan Allah. Jangan-jangan seandainya aku berbuat macam ini, aku akan disiksa. Itu di situ. Jadi akan hadir sifat khauf, akan hadir sifat takut. Tuh, tadi yang anta budallah ka'annaka tarahu itu apa? Supaya kita itu bersih dari sifat riya, bersih dari sifat sum'ah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka, tadi apa? Memberikan adanya sifat khauf, takut. Takut dengan apa? Dengan azab Allah. Itu qalbu tadi. Jadi kata Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidaklah sempurna sholat itu terkecuali dengan hadirnya hati. Jadi kalau kita kembali merujuk kepada sholat qalbi, ini wajib hadir qalbu kita tadi. Jangan sampai yang kita tadi katakan, jangan sampai kita dikatakan langsung dijawab bohong ketika melepaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikit lagi. Fa idza ghafala al-qalbu batalat sholatuhu, maka apabila lalai hatinya, batalat sholatuhu, batalah sholatnya. Wa naqadat sholatul jawarih, dan batalah sholat jawarih. Li'annal qalba aslun. Li'annal qalba aslun, karena sesungguhnya hati itu pokok atau dasar. Wal baqi, dan selainnya tabi'un, mengikuti lahu baginya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasati mudghah. Ingatlah sesungguhnya di dalam jasadmu itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila baik, baiklah jasad seluruhnya. Wa idza fasadat jasadu kullu. Dan apabila rusak, rusaklah jasad seluruhnya. Ala, ingatlah, wahyal qalbu, yaitu hati. Makanya di situ dikatakan oleh Syekh Abdul Jilani, ketika hatinya lalai, maka batalah sholatnya. Sholat apa? Sholat secara qalbu. Karena secara qalbu sudah batal, maka batalah atau rusaklah sholat secara jawari. Karena apa? Pokoknya qalbu.
kalau kita merujuk kepada hadis iko, ala inna fil jasati mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, yaitu hati tadi. Apa? Ketika baik hati itu akan baiklah jasad. Itu yang dikatakan tadulu ala batin, al zahiru tadulu ala batin. Makanya yang ini salah satu apa? Salah satu kok tadi. Salah satu yang bentuknya aqimus shalah. Sudah itu lagi, kita itu ketika kita selesai salat pun kita diajari oleh Rasulullah dengan zikir. Apa zikirnya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, salah satu salat jawari kita, salah satu salat qalbu, salat hati, apa? Sudah benarkah kita tadi? Ucapannya subhanallah, tapi jangan-jangan kita bohong. Ternyata kita yang minta disucikan. Dengan ilmu kita minta disucikan. Itu. Dengan ibadah kita minta disucikan. Apa? Minta penghormatan. Ini salah satu, berarti tidak sesuai dengan ucapan. Ucapan kita subhanallah. Tapi ternyata bukan Allah yang kita sucikan, tetapi diri kita yang kita minta kita sucikan. Apa tak bohong? Alhamdulillah. Setelah sholat kan kita zikirnya subhanallah 33 kali, sudah itu alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sudah belum? Ini salah satu membentuk apa salat qalbu tadi loh. Salat daim itu di situ. Sudah benarkah kita mensucikan Allah? Ucapan kita apa subhanallah, maha suci Allah. Ternyata enggak. Secara kaidah, secara batin kita apa? Kita minta disucikan oleh manusia. Dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan duit kita, dengan amal kita minta disucikan. Minta disanjung-sanjung. Nah, sudah itu alhamdulillah, segala puji bagi Allah ucapannya. Tapi ternyata kita minta dipuji. Dengan ilmu kita minta dipuji. Dengan harta kita minta dipuji. Padahal secara Jawa apa? Adikung ojo adikang adikung adiguno. Kalau Jawa ini meneh disingkat apa? Ojo dumeh. Oh, ojo dumeh. Ojo dumeh duwe pangkat, ojo dumeh duwe apa? Duwe jabatan, ojo dumeh duwe harta, ojo dumeh duwe anak, ojo dumeh duwe ilmu. Adikang adikung adiguno. Jadi jangan mentang-mentang banyak pengikut, itu salah satu. Jangan mentang-mentang punya harta, jangan mentang-mentang punya ilmu, itu adikang adikung adiguno. Ojo dumeh lah bahasa. Ojo dumeh. Sudah itu tadi Allahu akbar. Ucapan kita ketika setelah salat Allahu akbar, Allah Maha Besar. Allah yang kita besarkan memang Allah. Karena apa? Allah itu maha segala-galanya. Kalau kita kan enggak, hidup tidak punya. Oh, ternyata dengan ucapan Allah Akbar, ternyata kita minta dibesarkan. Dengan pangkat kita minta dibesarkan, dengan ilmu kita minta dibesarkan. Itu yang na'udzubillah. Ini loh yang dikendaki oleh Syekh. Yang dikatakan apa? Salatul wusta. Sampai ke situ. Jadi bahasanya itu tidak sekadar ucapan, tapi betul-betul menunjam dalam jiwa kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu dikatakan Allah Ta'ala mintanya dikit, la syarikalah, jangan menyekutukan dengan apapun. Itu tok mintanya, udah banyak-banyak tak. Kita itu udah memberi sedikit, mintanya banyak. Allah Ta'ala tidak dikit, tapi Allah Ta'ala itu memberinya banyak. Allah Ta'ala itu memberinya banyak, mintanya cuma sedikit. Kalau kita manusia kok memberinya sedikit, nak mintanya banyak. Kan Allah Ta'ala cuma minta dikit deh. Yang penting jangan menyekutukan. Namanya menyekutukan itu ada secara zahir, ada secara batin. Ada menyekutukan secara besar, ada secara kecil. Salah satu tadi subhanallah yang kita ucapkan, tapi ternyata kita menginginkan kita yang disucikan. Kita yang minta dipuji, kita yang minta dibesarkan. Itu yang na'udzubillah. Baru sholat maghrib minta surga. Baru sholat maghrib. Sholat maghrib minta surga ya. Allahu akbar, selesai alhamdulillah. Masuk surga lah kok deh. Sholat maghrib tok, salatul 5. Dado sikok.
Untung begitu Nabi Muhammad ada minta selesai kalau ada. Cuman dari 50 sampai ke 5. Berarti berapa kali itu naik tuh? 9 kali naik ya. 9 kali naik itulah cerdasnya Nabi kita tuh. Cerdas. Nabi Musa bertemu dengan Allah cuma sekali. Tapi kalau Rasulullah 9 kali bertemu. Untung dari sampai yang 10 kalau 10 habis. Itu kena gitu macam tuh dari sholat gitu. Itu kan 5 sudah berani-berani ngurangi. Enggak? Dari 5 jadi 4. Dari 4 jadi 3. Dari 3 jadi 2. Dari 2 jadi 1. 1 jadi habis. Maghrib, sholat maghrib kok minta surga. Ayo, salah satu itu tadi. Sholat iling ya. Itu tadi. Jelas kita tadi jangan sampai tinggal. Itu namanya. Ada sholat zuhur, ada sholat batin. Kalau memang belum mampu untuk mencapai sholat yang dikehendaki oleh syekh, oleh pengarang daripada kitab Sirul Asrar, apa sholat hati, sholat qalbu tadi, secara jawari jangan kita tinggalkan. Banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Atas itu. Ya. Atas itu yang jelas inilah yang dikehendaki yang dikatakan sholatul wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta, yaitu sholat secara qalbu, atau yang sering dikatakan oleh para ulama tasawuf adalah sholat daim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya.